Landasan dan asas-asas pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yaitu suatu proses untuk mencari kesesuaian antara logika dan fakta dengan cara yang sistematis. Jenis-jenis landasan pendidikan. Landasan agama, landasan filosofi, landasan hukum, landasan sejarah, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan sosiologi, landasan ekonomi, landasan ilmiah dan teknologi. 1. Landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan agama berupa firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis berupa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ar-Romli 2004. 2. Landasan filosofi. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. 3. Landasan hukum. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Semua tindakan yang dilakukan di negara didasari dengan perundang-undangan tersebut. Apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundangan itu, maka dikatakan melanggar hukum. 4. Landasan psikologis. Psikologis merupakan ilmu jiwa. Psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik sebagai subjek pendidikan di mana pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan mereka. 5. Landasan sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan didasari oleh konsep tertentu. 6. Landasan sosial budaya. Sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, serta individu dengan masyarakat. Unsur sosial merupakan aspek individu secara alami yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ditopang dengan budaya di mana nilai implikasi pendidikan harus menjadi budaya baik untuk individu ataupun masyarakat. 7. Landasan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di wilayah serta kaitannya dengan yang lain. 8. Landasan ekonomi. Dunia sekarang tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, maka manusia dituntut untuk berpendidikan tinggi pula. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula taraf ekonominya. Yang jadi permasalahan masa kini adalah pendidikan dijadikan lahan untuk menghasilkan kedudukan dan penghasilan. 9. Landasan ilmiah dan teknologi. Kemajuan zaman mempengaruhi akan berkembangnya dunia pendidikan, di mana sekarang ini teknologi menjadi bahan masakan untuk menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Pendidikan sangat fleksibel, di mana setiap kemajuan pasti dibarengi dengan kemajuan pendidikan. Undang-Undang Pendidikan, Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 Ayat 2 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajar. Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia atas nama nasional yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 7. Ayat 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Undang-undang ini mengharuskan pendidikan berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 7 berbunyi, tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut ayat ini, yang berhak menjadi tenaga kependidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, yang mengatakan tenaga kependidikan mencakup tenaga pendidik, pengelola atau kepala lembaga pendidikan, penilai atau pengawas, peneliti, dan pengembang pendidikan, pustakawan, laporan, dan teknisi sumber belajar. Pengertian asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Jenis asas pendidikan: asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Drs. RMP Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarsa. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo jika di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarsa jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Penerapan asas-asas pendidikan. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Pengadaan buku ajar. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita. Kesimpulan, landasan pendidikan sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan karena merupakan pilar utama atau titik tumpu dalam penentuan kebijakan dan praktik pendidikan ataupun pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia antara lain berdasarkan pada filosofis, sosiologis, kultural, psikologis. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Asas-asas pendidikan yang terdapat di Indonesia tidak lepas dari kiprah Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan yang mempopulerkan 3 asas penting dalam kegiatan pendidikan yang masih dijadikan teladan sampai sekarang, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas Ing Ngarsa Sung Tulodo, dan asas Ing Madya Mangunkarsa. Ketiga asas ini saling berhubungan hendaknya menjadi acuan untuk menerapkan sistem pendidikan yang tepat bagi bangsa ini dan terus menjunjung tinggi kebudayaan nasional daripada kebudayaan asing.
Semangat untuk terus melestarikan Tutwuri Handayani dalam dunia pendidikan dirasa begitu penting, mengingat makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu membuat orang menjadi pribadi yang mandiri. Terima kasih.